Dan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya, selamat sore ikhwafillah pendengar Mujahidin FM dan juga pemirsa M2 TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini kita berada di panggung Bazar Ramadan Mujahidin Pontianak 1446 Hijriah. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, walaupun cuacanya yang Masya Allah agak mendung, menggoda bagaimana begitu ya. Oke, dan di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan, manggilnya kakak, ibu atau adik ya? Oh, panggil nama, baik. Saya bersama Kak Ine, enggak enak kayaknya manggil nama nih, enggak apalah ya? Boleh Mbak Eri, aman. Oke, di sebelah saya ada Ibu Ine, ya. Ibu Ine ini adalah wakil pemimpin cabang Bangkalbar Syariah Pontianak, Masya Allah ya. Dan nanti kita di sini Kofila bakalan berbincang tentunya. Biasanya kan kita hadirnya itu di studio. Saat ini nih Kakak Ine, kita hadirnya di ruangan terbuka. Outdoor ya? Outdoor. Wah, lebih seru harusnya. Lebih seru harusnya. Dan lebih bisa membuat ini ya, banyak imajinasi tentunya. Bukan imajinasi buka puasa. Karena depan kita kan udah ada makanan ya, kuliner, semuanya ada. Dan kita di sini berbincang santai terkait dengan Bangkalbar Syariah. Oke, kita semua tahu ya, Bangkalbar Syariah ini adalah bisa dibilang anaknya Bangkalbar atau siapanya ini? Bangkalbar Syariah ini. Mungkin dari Kak Ine bisa menjelaskan sedikit nih Kakak, silahkan. Baik Mbak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya diberi kesempatan di sini berjumpa sama Mbak Eri, sama pemirsa Mujahidin TV, sama pendengar setia Radio Mujahidin FM 105.8. Mujahidin FM Radio dakwah Anda. Masih ya? Alhamdulillah, masih hafal. Insya Allah perkenalkan, nama saya Irina Masyita, panggilannya Ine. Saat ini saya di Bangkalbar Syariah, tugasnya sebagai wakil pemimpin cabang di cabang Syariah Pontianak. Nah, tadi Mbak Eri punya pertanyaan yang paling bagus untuk membuka talk show kita hari ini nih. Jadi pemirsa dan pendengar, pada hari ini saya akan ceritain sedikit kenapa sih Bangkalbar Syariah itu didiriin. Jadi, apakah Bangkalbar Syariah ini anaknya Bangkalbar? Saudaranya? Atau siapanya? Sepupunya? Atau apanya sih sebenarnya? Nah, jadi ceritanya pada zaman dahulu kala, nggak terlalu lama amat sih. Berarti kita langsung imajinasi ke beberapa tahun ke belakang ya. Iya, jadi sejarahnya kalau di Indonesia secara umum Bangkalbar, Bank Syariah pertama yang didirikan, Mbak Eri tahu? Yap. Apa? Iya, jadi Bank Muamalat itu didirikan pada tahun 1991, kemudian beroperasional pada 1992. Nah, pada saat itu pertumbuhannya kurang cepat ya, apalagi ketika kena sama krisis ekonomi. Tapi ketika tahun 2000-an nih, saudara-saudara sekalian, tahun 2000-an itu perkembangan ekonomi syariah itu sangat membaik. Apalagi setelah teruji, ekonomi syariah itu diuji sama krisis moneter tapi nggak tumbang. Nah, ya, apalagi betul. Di tahun 2000-an kita tahu nih bersama nih kalau semangat keislaman para penduduk Indonesia itu meningkat. Bahkan slogan-slogan bersyariah itu sudah cukup terkenal di mana-mana. Ya, betul. Menyambut hal itu, Bangkalbar menyadari bahwa wah, ternyata rakyat kita nih mulai tertarik dengan ekonomi syariah. Iya, sudah melek ya. Sudah ada pasar tertentu yang hanya bisa disentuh oleh keuangan syariah. Betul. Nah, makanya Bangkalbar mendirikan unit usaha syariah. Jadi Bangkalbar Syariah pada saat ini belum berupa bank umum syariah sendiri ya, pemirsa dan pendengar Radio Mujahidin FM. Bangkalbar Syariah saat ini masih berbentuk unit usaha syariah. Yaitu sebuah unit usaha di bawah manajemen Bangkalbar. Jadi kami masih satu manajemen, masih bersama-sama Bangkalbar yang dibentuk oleh Bangkalbar untuk mengambil segmen masyarakat yang ingin bertransaksi perbankan secara syariah. Jadi ini bagi masyarakat Kalimantan Barat
di mana kalian semua adalah marketnya Bank Kalbar, orang yang akan menikmati hasil pembangunan di Kalimantan Barat yang diusahakan oleh Bank Kalbar, yang ingin bertransaksi secara syariah. Ayo kita semuanya ke Bank Kalbar Syariah. Ini ada gitu iklan deh juga ya. ceritanya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya. Semoga Ikhwafillah pendengar dan juga pemirsa ya yang sedang menonton ataupun sedang mendengarkan ini harus paham sih sebenarnya ya. Kita langsung maksa aja, harus paham. Baik ya. Ini maksa banget ya. Iya, saya memang suka maksa. Tapi ada pertanyaan tadi keluar di kuis untuk Oh iya, ada di kuis nanti. Yang mana? Kalau Yang gitu unit saya usaha tambahin, syariah. Saya tambahin clue deh. Kapan Boleh. sih Bank Kalbar Syariahnya berdiri? Oke. Hayo, tanggal berapa? Jadi Ayo. Bank Kalbar Syariah itu didirikan, Bank Kalbar Unit Usaha Syariah berdiri di tanggal 12 Desember 2005. 12 Desember 2005. Dan Tolong saat itu- dikunci ya, itu Dan dikunci. saat itu kami mulai melayani masyarakat di Kalimantan Barat. Lokasi Baik. pertamanya di depan Ayani Mega Mall, itu Jalan Ahmad Yani Oke. Pontianak. Sekarang lokasi kami sudah berpindah, yaitu di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 105 yang samping Gang Dodi dekat Simpang Alianyang. Betul. Kalau yang ingin datang langsung silakan ke sana, kita banyak souvenir menarik untuk pembukaan rekening. Oke? Iya, oke. Jadi marketing nih ya. Oke, lanjut aja terus dah. Oke. Kan tadi sudah dijelaskan ya Kak Ine terkait dengan Bank Kalbar Syariahnya ya. Kalau misalkan nih boleh sharing dikit deh yang membedakan dari Bank Kalbar Konven sama Syariah. Terus mungkin harusnya ada mungkin disampaikan kelebihannya apa, tapi jangan kekurangannya. Lebihnya aja lah semuanya. Karena kita selaku umat muslim ya, pasti pengennya tuh segala sesuatunya tuh syariah. Ya, biar apa? Kalau saya sendiri sih biar aman. Dah itu aja, biar aman gitu. Jadi Kak Ine gimana sih Kak Ine? Terus kenapa kita nih harus buka di Bank Kalbar Syariah? Buka rekening di Bank Kalbar Syariah. Siap. Oke, kenapa? Oke. Yang pertama, apa sih perbedaan Bank Kalbar sama Bank Kalbar Syariah? Nah, seperti tujuan utama didirikannya Bank Kalbar Syariah tadi Mbak Eri, kami memberikan alternatif bertransaksi dengan secara syariah di seluruh transaksi perbankan. Baik. Jadi nih pemirsa dan pendengar Radio Mujahidin FM, semua transaksi perbankan di Bank Kalbar Unit Usaha Syariah itu berlandaskan asas dan akad syariah. Oke. Transaksi pendanaan yaitu menyimpan dana di kami dalam bentuk giro, tabungan, deposito, semuanya dengan akad-akad syariah. Baik itu akad mudharabah berbasis bagi hasil maupun akad wadiah yang berupa titipan. Oke. Sama nih dengan ngambil pembiayaan atau kredit di tempat kami. Kalau kredit bahasa konvennya ya. Kalau di kami kan bahasanya pembiayaan. Pembiayaan. Nah, meminjam uang atau mengambil pembiayaan di tempat kami itu semuanya berlandaskan dengan akad-akad syariah. Ya. Baik akad yang berbasis bagi hasil seperti mudharabah muqayyadah ataupun musyarakah, Ya. maupun akad jual beli seperti murabahah, Ya. maupun akad sewa seperti ijaroh yang mungkin saat ini masih dalam pengembangan, jadi kita belum launching ijaroh. Iya. Tapi kita juga sudah punya court, sudah punya rahan, gadai. Jadi jangan salah nih, yang mau gadai emas, terutama logam mulia maupun perhiasan, silakan datang ke Bank Kalbar Syariah ya. Karena produk ini juga sudah ada di kami. Cicilan emas juga loh Mbak Eri. Oke. Emas lagi naik loh sekarang Mbak Eri. Oke, Sayang emas lagi nih naik. kalau nggak bertransaksi nih, kalau kita Betul. nggak nyimpen emas atau nabung emas. Betul. Nah, di Bank Kalbar Syariah bahkan ini nih tidak ada di Bank Kalbar konvensionalnya, tapi di Bank Kalbar Syariah nih ada cicilan emas. Ya. Jadi beli emas dengan harga hari ini bisa diangsur 1 tahun sampai 5 tahun. Ya, Nah, betul. juga tidak ada di Bank Kalbar, tapi ada di Bank Kalbar Syariah ada rahan atau gadai emas. Gadai emas emas. ini logam mulia ataupun perhiasan silakan dibawa ke kantor kami, kita taksir nilainya, biaya titip perharinya dijamin deh. Boleh cek bank-bank sebelah. Oke. Insya Ada Allah- alham juga. Insya Allah lebih terjangkau. Nah, boleh dibandingkan. Oke, Seperti oke. itu Mbak Eri. Jadi kita punya produk yang memang berbeda karena itu khasnya Islam. Betul. Khasnya ekonomi Islam. Yang kedua, semua transaksi perbankan yang kita jalankan sama nih dengan bank konvensional, tapi semuanya berasas dan bertransaksi berakad secara syariah. Oke. Itu yang kita janjikan. Aduh, Nah, lengkap kalau nih ditanya ya. bener nggak nih akadnya? Oh, silakan dicek. Nah. Kami semua berlandaskan opini Dewan Pengawas Syariah, Betul. berlandaskan fatwa Dewan Syariah Nasional. Oke.
dan diperiksa oleh mereka setiap saat dan setiap waktu. Iya, betul. Kalau sampai ada pelanggaran dari kami, bisa dibekukan nih semua produk kami. Oke. Jadi insya Allah nggak berani kita macam-macam kalau masalah syariah nih Mbak Eri. Betul, betul. Begitu pemirsa. Begitu pemirsa ya dan juga pendengar. Terus ini, Kak Ine, terkait dengan maraknya, mohon maaf mungkin terkait penipuan, keamanan, apakah ada teknik-teknik khusus atau enggak ada program khusus atau seperti apa sih di dalam perbankan? Terus juga kan kayak kita takut data kita disebar. Nah, bagaimana cara Bank Kalbar Syariah ini untuk menjaga keamanan data nasabah? Udah tahu kali ya Kak Ine ya. Mungkin dari situ tuh bisa oke, ya, lanjut kalau silakan. Pemirsa dan pendengar Radio Mujahidin FM, nah sebenarnya di zaman sekarang ini memang yang paling ditakuti dari teknologi digital yang semakin meluas itu adalah kebocoran data. Betul. Di mana kebocoran data itu dimanfaatkan oleh para penipu, para peretas untuk mengambil data kalian, kemudian mencoba untuk menipu dengan berbagai macam cara. Iya. Nah, kalau di Bank Kalbar Syariah sendiri dan Bank Kalbar, kita sebenarnya belum pernah di cabang saya terutama mendapatkan laporan terkait ini. Tapi kalau kita di tim cyber kami, tim cyber Bank Kalbar itu ada. Jadi ada usaha-usaha peretas misalnya dengan menampilkan web palsu nih Mbak Eri. Jadi ada nih setiap kali kita ada web palsu yang menampilkan misalnya CMS Bank Kalbar Syariah sekian padahal itu bukan punya kita. Tapi setiap kali ada yang mencoba untuk menampilkan web palsu atau link palsu tertentu, kita selalu mengedukasi nasabah nih. Oke. Lewat media sosial kita, lewat pemberitaan, hati-hati dengan web palsu tersebut. Hati-hati dengan kiriman-kiriman WA yang memberikan link-link untuk update atau pernyataan tidak mau biaya administrasi sekian-sekian, itu udah pasti bukan dari kita. Karena kalau Bank Kalbar satu menghubungi lewat telepon kantor kalau ada perlu pengiriman data atau apapun. Yang kedua, kami pasti akan meminta nasabah untuk datang langsung ke kantor. Tidak akan melakukan transaksi via telepon. Nah, itu jadi catatan kepada rekan-rekan semuanya. Dan untuk transaksi digital lainnya, kita juga menyarankan kepada nasabah untuk mengaktifkan email di mobile bankingnya. Nah, itu kan ada pemberitahuan transaksi ya, atau SMS banking. Jadi setiap kali ada transaksi yang tidak dikenali, cepat-cepat hubungi kami. Cepat-cepat hubungi kami di kantor, kita akan memblokir rekening tersebut. Mudah-mudahan kita semua terlindung nih Mbak Eri dari peretasan. Dan masyarakat sekarang kita terus ingetin jangan klik sembarangan, jangan klik APK, jangan mau ditelepon tengah malam anaknya kecelakaan tuh anaknya disamping. Banyak banget itu. Banyak. Karena saudara saya hampir kena. Syukur disadarkan. Dan ini juga boleh mungkin ya saya nanya lagi nih sama Kak Ina, apakah ada nomor khusus? Contoh nih Kak, kalau misalkan buat seperti challenge atau perlombaan nih ya, undian contoh. Kan biasanya hadirnya si para penipu itu ketika setelah selesai undian. Ya, nah itu bagaimana menghubungi nasabah? Apakah ada nomor kontak resminya dari Bank Kalbar Syariah? Contoh mungkin 111. Kalau misalkan nelpon, ya ini berarti dari Bank Kalbar Syariah atau bagaimana? Ada nggak nomor khusus? Oke, izin Mbak Eri, kebetulan kami di beberapa tahun terakhir ini tidak lagi mengadakan undian. Nah, jadi dalam 2 tahun terakhir, mohon maaf, kami tidak lagi mengadakan undian umroh, jadi sifatnya sudah hadiah langsung di akhir tahun. Nah, seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi kemarin menurut pertimbangan kami hadiah langsung ini lebih efektif dan bisa menjangkau semua pihak. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Bank Kalbar Syariah lagi dan bilang memenangkan undian, sudah pasti hoax. Nah ini juga kan saya sendiri aja baru tahu nih ya Kak Ina ya. Iya benar. Nah tolong ikhwafillah, pendengar, penonton ya, dan juga mungkin yang sedang mendengarkan kami di atas panggung ini, ternyata Bank Kalbar Syariah sudah tidak mengadakan undian, ya. Dan kalaupun suatu saat nanti kita mengadakan undian, nanti pemberitahuannya itu secara resmi mungkin di web medsos kita. Nah, di kalau Instagram @bankkalbarsyariah. Sudah Sudah di follow belum? Udah di follow belum nih? Follow ya @bankkalbarsyariah tanpa spasi. Silakan di follow dulu. Ini IG ya. Di Instagram ya. Oke, di Instagramnya @bankkalbarsyariah, tidak pakai spasi. Baik. Betul. Dan sasaran nih,
sasaran Bank Kalbar Syariah untuk saat ini? Apakah ke Gen Z ataukah mungkin juga ya ada beberapa produknya dari Bank Kalbar Syariah yang memang ini produk khusus untuk anak sekolah. Ini khusus untuk anak-anak yang ya Gen Z segala macam gitu. Itu ada nggak sih? Kalau untuk market pada umumnya, Mbak Eri, kita terus terang kita menjangkau semua yang bisa kita jangkau. Itu satu prinsip dari bisnis kan pasti ya. Yes. Semua yang bisa kita jangkau. Untuk spesifikasi produk, apakah ada produk yang terpisah, tentu ada. Oke. Misalnya Simple IB, tabunganku yang diperuntukkan untuk pelajar, betul kan? Untuk anak-anak, itu juga ada. Kemudian Tadarus yang diperuntukkan untuk bisnis, transaksi harian, yang memang ada bagi hasilnya, itu juga ada. Kemudian Tawakal atau Wadiah yang mungkin diperuntukkan untuk pembiayaan, dan diperuntukkan untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan tabungan tapi tanpa biaya, tanpa biaya administrasi, itu ditawakalkan, tabungan Wadiah Kalbar, itu juga ada. Itu semuanya menyasar masing-masing market yang kita harapkan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat itu bisa mengambil. Dan ada taharoh yang untuk tabungan haji dan umroh yang dicicil tiap bulan, itu juga ada. Nah sekarang juga Bank Kalbar Syariah sudah bisa siskohat nih, Pak Eri. Jadi, jika kalian semua masyarakat Kalimantan Barat, pemirsa dan pendengar Radio Mujahidin 105.8 sudah berusia 12 tahun, udah bisa daftar itu muda haji. Banget itu. Iya. Masih muda ya. Jadi kalau masih di bawah 12 tahun nih, buka taharoh dulu nih. Taharoh dulu, kita nabung dulu dari dia umur kecil juga nih, buka taharoh dulu pakai nama orang tuanya QQ. Nanti ketika sudah sampai umur 12 tahun saldonya cukup, kita daftarin langsung. Biar langsung dapat nomor porsi, dapat tahun keberangkatan. Iya. Antriannya sekarang Mbak Eri Pontianak udah tahu berapa tahun? Aduh, 25 Mbak Eri. 25 tahun, jadi dari anak 12 tahun udah boleh nih para orang tua dibukain rekening di tempat kami namanya rekening tabungan jemaah haji RTJH. Rekening tabungan jemaah haji. Itu sudah boleh Saldo ya? awalnya 25 juta itu bisa mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji. Sudah jadi, mendapatkan nomor porsi. Saldo minimal 100.000, jadi 25 juta 100 cukup untuk membuka rekening tabungan jemaah haji. 12 tahun udah bisa ya? Jangan menunggu terlalu lama, anak-anaknya udah 12 tahun daftarin, 25 tahun kemudian berangkat, berarti umur sekitar 37 tahun. Muda masih muda, masih sehat, masih sudah kuat. Haji. Masih kuat, jangan ditunggu-tunggu. Kalau Iya. ada rezeki segera dibukakan anak-anaknya. Betul, ini dari usia dini pun sudah bisa berangkat nabung, haji muda. Begitu ya. Ayo nabung dari muda nih. Ini edukasi juga untuk para orang tua yang mungkin diberikan rezeki yang lebih ya. Betul. Boleh, silahkan langsung saja. Dan kebetulan juga standnya, ini bukan stand sih namanya ya, saya bilangnya apa gitu ya. Untuk poskonya atau apa ini Bank Kalbar Syariah? Apa jadi dibilangnya? Alhamdulillah, ini udah kalah-kalahnya panggung. Iya, keren Bazar banget. Ramadan ini. Jadi ini para pengunjung juga sudah bisa melihat, malah dari jauh juga sudah kelihatan ya. Ya, ini betul. Tempatnya Bank Kalbar Syariah cakep banget. Bahkan kemarin saya ngelihat sudah ada yang foto-foto. Ya silakan singgah, itu ada tempat fotonya. Ada foto booth itu cantik, ya. foto booth yang cantik banget. Iya, cakep sekali ini. Kemudian kita juga ada produk-produk UMKM binaan kami di standnya Bank Kalbar dan Bank Kalbar Syariah. Itu tinggal scan kerisnya aja, harganya udah ada. Pakai QRIS ya? Iya, QRIS apa QRIS sih sekarang nih? Keris, kalau kita nyebut QRIS dimarahin Kak. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Berarti KRIS. Kris, bukan keris. Bukan keris. Kalau keris buat nusuk-nusuk. Baik, dan ini megah banget ya. Kalau kita ngelihat, masya Allah. Terus juga di belakangnya bisa untuk foto booth ya. Kapan lagi nih, Ikhwafillah silahkan. Dan juga, nah ini sih sebenarnya, ini bisa dibilang terakhir atau gimana ya pertanyaan saya ini. Karena nanti kan kita bakalan ngadain challenge untuk door prize yang sudah disediakan di depan ini ya. Pertanyaan terakhir untuk Kak Ina. Terobosan atau inovasi untuk Bank Kalbar Syariah ya dalam merangkul kembali orang ataupun nasabah yang mungkin pengen bertambah nasabahnya, ini punya inovasi apa sih? Selain yang di sini juga kan memang sebuah inovasi. Bener ya Kak Ina ya? Mungkin ada inovasi yang lainnya
dengan hadir di panggung ini juga udah inovasi. Salah satu contohnya. Iya Mbak. Mhm. Jadi kalau di bisnis sekarang nggak cuma di perbankan sih ya, memang lagi Ya. di eranya yang volatil ya, naik turun. Betul. Dan perkembangan zaman itu istilah kami itu VUCA. Itu cepat banget, perubahan terjadi di setiap saat dan kita harus keep up gitu. Dari setiap perubahan yang harus kita keep up. Kalau masalah inovasi, inovasi itu terjadi bahkan dalam setiap saat. Yap. Jadi kita punya plan E nih, kadang kita ngeluarin suatu produk. Ya. Produk yang kita anggap nih bisa untuk merangkul masyarakat yang ada di sini. Tapi ketika dalam perjalanan sebulan 2 bulan, udah nggak update. Ya. Itu sering sekali terjadi di zaman sekarang pemirsa. Jadi wajar kalau setiap bank itu mengeluarkan inovasi-inovasi baru dalam waktu yang cepat dan dalam perubahan yang kok kayak efektif nggak konsisten ya. amat sih gitu. Oke. Baru bilang kok nanti baru Udah minus berubah lagi udah ke berubah B lagi, padahal gitu. itu enggak. Itu memang Ya. tuntutan bisnis di zaman sekarang. Baik. Nah, sama dengan kami. Yang terbaru sih kita kemarin sudah berhasil juga bergabung untuk menyalurkan kredit usaha rakyat syariah KUR. Oke. KUR syariah kita sudah bisa untuk menjangkau pasar UMKM yang memang selama ini UMKM itu belum terlalu besar di Bank Kalbar Syariah. Betul. Pasar kami belum terlalu besar. Nah, sekarang kami sudah bisa menyalurkan KUR syariah yang Oke. mungkin bukan merupakan inovasi baru tapi pasar baru, target market baru buat kami. Bella. Target market baru buat kami dan kami harapkan teman-teman yang ada di sini nih, UMKM yang ada di UMKM Pasar yang ada di Juadah sini. Bazar Ramadan ini juga Baik. bisa mengenal Bank Kalbar Syariah. Mumpung kita hadir di sini, Bank Iya, Kalbar dan segede Bank Kalbar gitu masa Syariah. nggak kelihatan ya. Nah, makanya kita juga mau mengenalkan nih produk-produk kita yang ada. Iya. Nggak cuman KUR syariahnya, tapi juga pembiayaan-pembiayaan lain. Betul. Bahwa ternyata kita punya akad musyarakah loh yang bisa Iya. berbagi modal. Iya. Nah, bisa berbagi modal 30-70, nanti Mhm. kita bisa berbagi hasil. Kalau ada kerugian bisa ditanggung bersama. Itu mungkin Baik. nggak ada ya di Bank Kalbar konvensional ya. Tapi di kami ada. Nah, Mantap. yang seperti itu mungkin mau kita kenalkan dulu aja itu belum maksimal. Betul. Kami menyadari bahwa edukasi yang kami lakukan selama ini belum maksimal dan kami terus berusaha untuk mengedukasi masyarakat Kalimantan Barat tentang produk-produk syariah yang berakad syariah dan unik gitu Mbak. Iya, betul. Unik-unik. Dan selain itu kita juga merambah ke berbagai media sosial juga yang mungkin dilakukan beberapa tahun terakhir dan kita banyak memenangkan penghargaan di situ juga semenjak kita mengaktifkan Instagram dan media sosial lainnya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa terus bertahan di situ. Iya. Dan jangan lupa follow @Bank Kalbar Syariah Kembali Instagram lagi. Baru lewat 10K ini kita pengen tetap melaju insya Allah. Iya, Tapi iya, benar. tapi silahkan pantau di IG di produk dan jasa kami serta terobosan baru terbaru kami insya Allah update di situ Mbak. Iya. Setiap Karena- kali kita mengadakan event, Iya. tiap kali kita mengadakan giveaway, Iya. tiap kali kita mengadakan promo-promo, Iya. semuanya itu update di situ. Sama Oke. kita tiap akhir tahun ada hadiah langsung misalnya. Apa-apa aja hadiahnya yang bisa diperoleh itu semuanya terobosan kami itu update di situ. Iya, dan Iya. sudah di-share di situ. Di-share di situ juga dan Iya. jangan kaget memang selalu ada terobosan baru. Iya, betul. begitu. Jadi memang benar-benar memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, ya teknologi. pasti di situ sama Mhm. kalau ada WA saya pantau-pantau status. Oh, boleh. Oke, siap. Itu Oke. pasti, insya Ini Allah. kayaknya semua karyawannya Bank Kalbar Syariah suka serempak gitu ya kalau sudah WA status. Karena saya ngelihat selainnya Kak Ina, yang lain juga saya lihat Seragam sama. semua ya. Gitu. Sama Insya Allah gitu ya. tiada waktu untuk tidak jualan. Iya, harus Harus ya. jualan produk, Harus insya Allah. jualan. Dan ini sih yang ditunggu sih sebenarnya Kak Ina ya, KUR Syariah. Saya balik lagi nggak apa-apa ya. Karena di sini juga pasarnya memang para UMKM yang sejatinya yang ngelihat momen juga ini Ramadan. Tetapi kan tidak menuntut kemungkinan di kemudian hari atau setelah Ramadan tuh pengen mungkin membesarkan lagi usahanya. Jadi bisa langsung saja ke Bank Kalbar Syariah yang alamatnya tadi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor Kiai Haji Ahmad 105 Dahlan. samping Gang Dodi dekat Simpang Alianyang. Iya. Berhubung KUR Syariah ini juga program pemerintah Mbak Eri, jadi di semua bank betul. itu kan rate, kalau kami kan margin. Iya. Margin dan bagi hasilnya sama, kalau di konvensional itu bunga, itu semuanya sama, angsurannya sama semua. Oke. Tapi kalau untuk yang udah pernah ngambil KUR, KUR keduanya itu agak berbeda sedikit, agak naik sedikit, tapi nggak Oke. banyak. Tetap lebih murah dibandingkan produk
pembiayaan atau kredit produktif lainnya. Iya. Nah, kalau ada yang sudah pernah ngambil pembiayaan usaha lain, itu juga punya rate khusus sendiri. Nanti silahkan datang aja ke bank, kita hitungkan bisa dapat berapa, Betul. usahanya seperti apa perkembangannya. Dan kalau di bawah 100 itu kan tidak perlu guna, di atas 100 ada gunaan. Kebetulan kita juga punya kuota resmi dari pemerintah, buruan. Kalau nggak cepat-cepat diambil, kita keburu habis kuotanya. Oh, berarti ada Ya, kuotanya ada ya, kuotanya, Kak ada Ine, jatahnya nih Mbak Eri. Oke. Biasanya rebutan ini. Ini kalau kuotanya Rebutan. habis diadain lagi atau? Iya, kami minta lagi. Oke. Kami minta lagi insya Allah. Terus masa habis kuota apakah per Desember ataukah per bulan atau seperti apa? Kuota awal ini dikasih sampai Desember, tapi kalau sampai tengah tahun udah habis, biasanya kita ajukan lagi. Kalau Oke. Dan dapat itu memungkinkan bisa dibuka lagi ya? Tapi memungkinkan juga nggak dikasih lagi. Oh, oke. Jadi buruan nih, buruan. Tapi Buruan. kayaknya so far kalau ngelihat dari yang KUR ini, program KUR ini sudah banyak yang ini atau masih perlu Kami disosialisasikan? baru di akhir tahun kemarin, masih perlu disosialisasikan lagi kalau kami tuh bisa menyalurkan. Oke. Sama dengan halnya kami tuh bisa menerima setoran haji, kami tuh bisa Iya, rahan, karena continue bisa ya, gadai, itu tetap- tetap kita ingetin nih sama masyarakat Kalimantan Barat, Oke. sama pemirsa di Mujahidin TV, juga pendengar di radio Mujahidin FM 105.8, kita ingetin kembali nih, Iya. kalau Bank Kalbar Syariah sudah banyak produk-produknya yang bisa melayani masyarakat Kalimantan Barat. Iya, pokoknya Ayo kita cari tahu. jangan khawatir ya. Oke, Pun di insya sini Allah. juga standnya gede banget. Silakan boleh juga tanya-tanya di stand. Di sana sudah ada karyawannya ya, karyawan Iya, dari Bank sudah Kalbar ada yang Syariah. jaga, boleh Standby tanya-tanya. ya. Standby kita. Standby terus di sana. Silahkan ikhwafillah pendengar dan juga pemirsa M2 TV atau enggak bapak-bapak ibu-ibu yang sedang berbelanja ya, kan pasti ngelewatin nih yang namanya standnya Bank Kalbar Syariah ini gede banget. Silahkan. Takutnya tuh gini loh Kak Ine, alah malu padahal nak masuk nih, malu-malu itu cuma Singgah aja, singgah. Silakan. Yang anak-anak tuh ada permen. Nggak marah kan ya, Enggak, nggak nggak dimarahkan dimarah. ya. Kalau ada yang galak-galak atau senyumnya kurang lebar, tolong informasikan ke saya. Oke, nah ini khusus khusus Para yang lagi pengunjung tugas bazar. di standnya Bank Kalbar Syariah, tolong jangan galak-galak dan harus senyum juga. Kalau enggak dilaporin sama Kak Ine. Oke. Oke, dan Kak Ina boleh kali ya kita bikin pertanyaan, kita ajukan pertanyaan. Ini ada nggak ya yang mau jawab ya? Atau krunya bisa jawab ya, kru-kru di sini? Yo, coba. Ayo, coba. Dan nanti mungkin sama Bang Faizul ya. Bang Faizul mana Bang Faizul? Mungkin Bang Faizul bawa mikrofon ya ke area pasar. Oke, jangan yang susah-susah pertanyaannya ya. Ya udah dibocorin beberapa tadi ya. Tadi tuh yang berapa Desember gitu ya, 2005. Mau jawab katanya. Ada kameramen kita mau jawab. Ini gimana? Oke, mungkin Bang Faizul udah siap, langsung todong aja nanti orang-orang yang kira-kira nengok-nengok dari tadi kan. Kecuali ya, Bapak yang pakai baju putih itu nggak usah ya? Nggak usah, itu Nggak orang usah ya? dalam. Itu orang Nggak usah. dalam. Oke, itu tahu banget ya. Mungkin Bang Faizul boleh, Bang Faizul cari orangnya Bang Faizul, boleh keliling-keliling dibantu nih. dicari. Nah, kakak yang ini nggak perlu juga ya. Oke, mungkin Bang Faizul bisa cari-cari Bang Faizul. Ayo di sini ya, siapa bapak-bapak, ibu-ibu yang mau jawab pertanyaan silahkan ke panggung ya, silahkan ke area panggung boleh. Atau enggak Bang Faizul saja yang nyamperin tuh Bang Faizul, cari, ayo. Bawa mikrofonnya Bang Faizul. Atau ke beberapa, ada nggak di situ pengunjung yang deket-deket di situ tuh? Ayo Bang Faizul. Ya. Dan juga pasar bazar Ramadan ini nih Kak Ine, standby-nya dari jam berapa sampai jam berapa sih untuk stand di Bank Kalbar Syariahnya? Ya, insya Allah kita ready dari jam 3 sore. Dari jam 3 sore. Ya, sampai jam 7 malam. Tapi rata-rata kalau memang udah sepi banget nih, udah sepi banget, Iya. kita kira-kira jam 6 tuh udah mulai kemas-kemas. Oke, pas azan udah Pas selesai. azan, ya soalnya kan kita mau sholat juga, waktunya Betul. mepet untuk buka puasa. Betul, tapi ada Jadi- dari jauh tadi gini-gini jam 5 kata. Enggak Maunya. kan? Maunya ya, enggak jam 5 Maunya Kakak. piketnya tutup jam 5. Tetapi tutupnya itu jam Maghrib 7 biasanya. sebenarnya ya, cuman jam 7, cuman Ah,
kalau sudah maghrib tuh rata-rata udah pada sholat sama buka puasa. Jadi harap maklum kalau tiba-tiba datang, oh sisa satu yang jaga, ya kan gantian. Oke. Begitu. Mana Bang Faizul nih? Hilang dia. Oh, gimana Bang Faizul? Mau cari orangnya nggak sambil bawa mikrofon? Ayo ditarik orangnya boleh Bang Faizul. Tadi ada mikrofon satu. Ayo. Iya. Dan jangan lupa silakan dikunjungi ya standnya Bang Kalbar Syariah. Jangan takut, jangan malu, boleh. Di situ juga ada tempat duduk yang nyaman. Kayaknya tadi saya ngintip-ngintip. Ada tempat duduk yang enak banget di situ. Ada sofa, bisa duduk foto-foto, ambil spot yang bagus juga di situ. Iya, dan di sebelah kalau gini ngadepnya berarti kanan ya. Di kanannya itu ada produk UMKM binaannya Bang Kalbar Syariah. Bang Kalbar Syariah. Itu kayak keripik-keripik itu apa ya? Itu. Oh, keripik-keripiknya macam-macam, keripik keladi ada, ubi ada, keripik cane ada, ada madu kelulut ada, juga madu ya. biasa ada, itu langganan saya yang belinya juga. Orang dalam biasa tiap hari beli kan. Alhamdulillah. Ada juga keripik yang agak unik itu keripik apa sih yang kepiting kecil itu Mbak Eri? Kepiting yang kecil tuh, kecil-kecil. Kepiting kecil itu dijadikan keripik tuh, dikeringin, digoreng, dikasih bumbu. Itu juga enak banget itu. Enak banget, makan pakai nasi panas juga bagus. Mohon maaf, belum saatnya buka puasa. Berapa menit lagi Mbak Eri? 1 jaman? Enggak tahu. Oh iya, kurang lebih sejaman lagi buka puasa. Ngomongin makanan jam segini agak sensitif memang ya. Mohon maaf. Iya, langsung agak keruk-keruk gitu ya perut kita ya. Oke, mana Bang Faizul? Coba Bang Faizul, pergi Bang Faizul cari siapa yang mau jawab nih. Boleh bawa mikrofon, boleh langsung ditarik ke sini. Silakan. Tuh kakak yang baru keluar tuh. Nah, oke. Alhamdulillah ya, makin mau rame. Pertanyaan pertama nggak? Oke, pertanyaan pertama bocorannya. Untuk souvenir hadiah gratis dari Bang Kalbar Syariah. Mbak tuh boleh tuh. Oh ya, Mbak yang mana? Mbak. Kayaknya saya kenal tuh, Mbak Mira ya. Mbak Mira. Bang Indra Wahyudi ya. Bang Indra apa kabar? Boleh dong ke sini. Boleh ke sini enggak? Boleh ke sini enggak? Boleh dong. Oke. Boleh dong. Iya. Kita dapat ternyata. Oke, tadi di-spill mengenai tanggal berdirinya Bang Kalbar Syariah. Tahu nggak? Tahu nggak tanggal berapa? Tahu nggak? Atau kasih option, kasih opsi, kasih iya, pilihan boleh. A, B. Oke. Jangan pakai CD, kebanyakan. Oke, Mbak. Tadi mungkin ada ngedengerin dikit. Ini mau nanyain kapan tanggal berdirinya Bang Kalbar Syariah. Itu bisa di-shoot nggak sih? Susah ya? Bisa di-shoot kan? Oke. Boleh dikasih mikrofon kakaknya? Oke. Pilihannya, optionnya A. 10 Desember 2005, B 12 Desember 2005. Dua aja. Nggak ada C-nya. Nggak ada C-nya, aman. Jawabannya kira-kira 10 Desember 2005 atau 12 Desember 2005? B, 12 Desember 2005. Oke, benar sekali. Oke, alhamdulillah. Oke, kakak dengan kakak siapa kak? Mira A. Kak Mira. Mbak Mira. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dapat apa ini? Souvenirnya. Oke. Yang besar duluan boleh. Yang besar dulu, Masya Yang paling besar. Allah. Tahu gitu saya yang jawab tadi ya. Saya nginta yang itu tuh. Oke. Terima kasih ya, Terima kasih. Mbak Mira. Tapi boleh nggak Mbak memberikan kesan untuk Bang Kalbar Syariah atau pesan-pesannya, boleh nggak? Dari suaminya boleh juga, boleh. silahkan. Kesan dan pesannya untuk Bang Kalbar Syariah atau ada kata-kata mutiara lah. Silahkan. Di shoot. Oke, silahkan ke kamera. Mungkin bagi kami warga Pontianak, Iya. Bang Kalbar Syariah ini sebuah kebanggaan. Masya Allah. Sebuah kebanggaan karena solusi merupakan bagian dari daerah
dan solusi bagi umat muslim Kalimantan Barat. Masya Dan ini kebanggaan bagi kita semua. Alhamdulillah. Mau ditambahkan Mbak? Mbak mungkin mau nambahkan, silahkan. Kami di sini mungkin lebih banyak mendengar gitu kan. Kalau untuk kemudahan-kemudahan lebih diprioritaskan kepada pegawai negeri sipil. Betul. Alangkah lebih baiknya jika Iya. kami yang para pegawai swasta atau Iya. bahkan wirausaha gitu kan yang masih kategori sangat kecil gitu bisa diberikan juga layanan-layanan spesial gitu. buat Oke, kami. catat Itu aja, ya. Mbak. Oke, Insya Masya Allah. Allah. Terima kasih. Masya Iya, Allah. terima kasih Mbak. Makasih Mbak Mira, Bapak. makasih Bang Oke. Indra. Terima kasih banyak. Nah, itu Makasih dia. ya. Baik, selamat berbelanja. Assalamualaikum, sehat-sehat. Oke. Teman lama. Oh iya. Nggak nyangka ketemu, tapi ini bukan KKN ya, ini benar-benar pure. Saya nggak tahu kalau mereka mau kesini. Oke, siap. Emang Oke. jodoh ketemu rezeki. Dan mungkin ada lagi yang berani ke area panggung. Silakan yang mau hadiah dari Bank Kalbar Syariah. Silakan ke area panggung ya. Ayo, Kita mau siapa kasih lagi? pertanyaan tapi gampang banget pertanyaannya gampang-gampang ya. aja sih. Iya, Ya tadi yang tadi kita gampang juga banget. menyoroti ya Mbak Mira, kalau memang selama ini Bank Kalbar Syariah target marketnya paling besar itu memang ke pegawai negeri sipil. Iya. Tapi sekarang kita udah merambah target market yang lebih luas seperti UMKM, wirausaha dan sebagainya. Iya. Dan tadi saya juga udah menambahkan kita mengundang para pengusaha nih, UMKM mau yang Iya. baik yang mikro, kecil Iya. atau menengah, kita Iya. punya semua jenis produk untuk masing-masing skala usaha tersebut. Mhm, mhm. Silakan mampir, silakan mampir, silakan mampir. Oke. Begitu. Oke, siap, siap. Cuman memang tadi tuh di spillnya untuk yang swasta apa segala macam produknya Ada. memang sudah ada. Ada dong. Oke. Ayo mampir, insya Iya. Allah. Baik, iya. Dan silakan Bapak. Oke. Sudah ada korban berikutnya? Sudah ada korban berikutnya. Ya Allah, Kak Ina sadis ya. Alhamdulillah. Ini kan korban dalam kebaikan. Alhamdulillah. Boleh kenalan dulu dong Pak, namanya siapa? Namanya Dedi Marjani. Baik, Bapak di sini selaku pembeli, penjual? Penjual. Penjual, Penjual, Masya Allah. alhamdulillah. Baik. Jualannya jualan apa nih Jualan Pak? apa Pak? Di pojok UMKM-nya Bank Kalbar Syariah di situ. Oh, UMKM salah satu Bank Kalbar kami. Syariah. Nggak Oh, apa-apa Pak, gampang nih. ngomong aja. Gampang. Jadi sekalian iklan. Oke. Karena Iklan. ini kan tayang di TV sama Radio Mujahidin Betul, Pak. kita live nih. Iya, Bapak UMKM-nya jualan apa? Hari ini ada rendang, ada dendeng, ada sambal. Pak lapar Pak. Aduh, dendeng rendang Mbak Eri. Aduh, aduh. Mohon maaf. Mohon Ya, maaf, belum pemirsa. belum Mohon belum maaf. belum ada bel. Oke. Baik, silakan Kak. Langsung Ina. pertanyaannya Pak. Mhm. Siap. Jangan yang susah. Enggak, yang tadi mitra loh. produk yang baru launching ini di Bank Kalbar Syariah yang akhirnya kita bisa launching. Oke. Program pemerintah, Mhm. kredit, usaha Mhm. yang baru launching di Bank Kalbar Syariah yang bisa untuk mikro juga, bisa untuk Oke. kecil juga. Yang rate-nya tuh rendah banget tuh. Iya, Nah, betul. namanya apa tuh Pak? KUR, KUR. Kredit Usaha Rakyat. Iya Ah, betul. Oke, ini nggak pakai Langsung. opsi ya? Nggak pakai opsi. pilihan Udah langsung. gampang banget. Oke, udah gampang banget. Di kita Bapak, ada. mohon izin ngobrol bentar ya Pak ya. Boleh, boleh. Bapak kur juga mengikuti kur Bank Kalbar Syariah juga. Nasabah kur belum Pak? Kalau nasabahnya belum sih. Belum ya, Kurnya tetapi belum ya. mitra binaan dari Bank Kalbar Syariah. Ya, betul. Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Jangan Dapat- sungkan Pak ya kalau perlu Ah, kebutuhan ah. modal. Siap. Insya Allah. Kan standnya juga dekat ya Pak ya. Baik, ya hadiah untuk Bapak ini hadiahnya apa Kakak? Silakan Pak Ferdi. Silakan berikan yang spesial Pak. Nah. Oke, difoto dulu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ferdi. Iya, Bapak boleh nanti kalau ada teman-teman penjualnya juga ya. Nanti Bapak liatin aja. Hihi, dari Bank Kalbar Syariah yang mau silakan ke panggung. Boleh nggak sih? Boleh kan? dong, boleh, Oke. boleh. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sama. Baik. Terima kasih. Pak. Ya, ikhwafillah ya, lumayan dapat 2 ya. Alhamdulillah 2 korban sudah Mbak Eri. Tiga Korban sih, dalam kebaikan. 3 yang pertama tadi 2 ya. Iya. Oke. Masih ada 3 lagi. Satu pasang. Oke, dan Nikofila para pengunjung juga yang masih mau nih penasaran nih sama goodie bag yang ada di samping kanan kita ya, yang ini goodie bagnya bagus banget ya, warna hitam silver.
Isinya juga bagus tentunya nih ya Kak Ina ya. Bagus, Jadi insya Allah. iya, jadi boleh untuk pengunjung ya, pengunjung ataupun penjual yang masih mau ataupun pengen dapetin goodie bag dari Bangkal Bar Syariah, silakan maju ke panggung ya. Atau kalau nggak mau maju nanti didatengin. Didatengin nih ya. Silakan Bapak Ibu ya yang mau goodie bag dari Bangkal Bar Syariah. Isinya apa sih itu Kak Ina? Banyak souvenir kita yang menarik. Oke, Yang souvenir. biasanya kalau datang ke kantor buka rekening dapat souvenir itu. Oke. Nah, ini tanpa buka rekening kita harapkan kita kasih souvenirnya tapi nanti datang gitu. Oke, Buka rekening di tempat kami insya Allah. Betul ya. Dan juga kita kalau di Mujahidin ini mau buka rekening, kita punya cabang pembantu Mujahidin. Oh Iya, iya, ada tuh di dekat lokasi bazar Mbak, langsung Betul, di depannya. iya. Jadi nanti mungkin sambil ninting-ninting sebelum masuk ke lokasi bazar, singgah dulu ke cabang Mujahidin, buka dulu rekening di sana. Buka dulu rekening Atau kalau di mau sana. nanya-nanya kur juga bisa. Iya. Atau oh ini ada ibu-ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Oke, ibu boleh maju dikit bu. Ayo kita gabung di ini di acara kita hari ini. Oke, ibu boleh kenalan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri. Usahanya rendang dan dendeng kemasan. Wah, Oh. aduh lapar Dari lagi. tadi usaha makanan terus ya. Sekarang Mbak itu Eri ya? Ada deket ya Ada di sini juga. ya? Ada di Bangkal Bar Syariah. Oke. Oh, ada di situ juga, di stand Namanya apa kami. tadi bu? Rendang Uni Riri. Rendang? Rendang U? Uni Riri. Alhamdulillah. Oke. Ibu berarti penjual ya. Iya. Terus ibu pakai rekening Bangkal Bar Syariah sudah berapa lama? Tahun lalu kayaknya. baru Tahun mulai. lalu ya. Manfaat yang didapat apa bu? Kemudahannya karena saya pakai QRIS juga, jadi Tuh kan, curious. Ya, bacanya nanti QRIS kita atau QRIS nih? Nah itu dia bu, itu yang saya tanyakan tadi sama Kak Ine. saya sosialisasikan kembali seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Untuk penyebutannya adalah Kris. Yang benar Kris. adalah Kris. Kris, Yang benar Bu. sekali lagi Kris. Terima kasih. Oke. Enggak apa-apa sih sebenarnya mau menyebut Iya. apa aja, cuman kadang-kadang kita sering ditegur nih. Tapi kayaknya agak keren gitu, curious. Nah itu agak gimana ya Kak Ine ya, curious Kris, bagus. Kris ya. Kayak English banget. English, oh my god. Oke, Oke. siap. Oke Bu, ini acara live di radio sama di TV Mujahidin. Jadi Ibu boleh menghadap ke kamera. Oke, nggak apa-apa Bu. Oke, Kak Ina, pertanyaan berikutnya. Udah nggak sabar kasih pertanyaan nggak ya? langsung mikir, nggak sabar nih, nggak usah dikasih pertanyaan, kasih kadonya aja langsung kali ya? Boleh, Boleh kan? boleh lah. Kan? Siapa sih yang punya, saya kan? gitu kan ya? Ya udah, saya nggak ngasih pertanyaan karena sudah punya rekening dan sudah punya kris di tempat kami. Langsung kasih aja, Pak Ferdi silakan. Oke, Masya Allah. Ibu nanti boleh disebarkan Bu ya sama penjual yang lainnya, singgah ke sini gitu sebelum ditutup ya. 1 menit lagi tutup nih Bu. Oke, belum Iya. ya? terima kasih ya Bu. Foto dulu bentar Bu. Terima kasih Oke, ya. terima Bu Riri. kasih Ibu. Laris manis Bu. Oke. Aduh ini berembun ya tanda Iya. nih kayaknya nih. Kacamata saya udah dicopot nih, berembun Oke. soalnya. Saya kalau dicopot nggak kelihatan. Oke, gini aja ya. Oke, Wafila, Baik, pemirsa di baik. rumah mungkin kita sayangnya nih nggak bisa Oke. interaksi dengan pemirsa sama itu ya, Mbak Eri ya. Kalau bisa Bisa. kan kita juga bisa kasih kuis Ya. online, bisa dapat juga. Sayang Kuis sekali. online. Nomor siapa yang menjadikan ininya ya? Oke deh. Masih ada lagi, silakan pengunjung atau penjual yang mau door prize ya, yang mau hadiah dari Bangkal Bar Syariah bisa ke area panggung utama. Silakan. Oke, nanti ibunya nyebarkan tuh. Nanti ibu yang tadi menyebarkan. Oke, ini katanya. Ada lagi Bentar enggak? lagi close kita. Ayo. Bentar lagi kita selesai ya. Oke. Atau kita akhiri saja. Bagaimana? Oh, Udah lewat nih lagi. Oh, Boleh, boleh. kan. Oh Nah, iya. tuh ada si Iya. Bapak. Halo Bapak. Pak mau singgah Pak? Bapak mau singgah sini Pak. Ada merchandise. Ada souvenir nih Pak.
Oke, Bapaknya. mungkin Bapak ngejar takjil, Pak ya. Kejar takjil. Iya. Kalah Sip, kalah Pak. war takjil ini kita, Mbak. Iya, Saya kayaknya benar. juga udah kalah nih kalau jam segini. Jam berapa sekarang? Pada Boleh. habis. Ya kayaknya cepet banget ya habis ya, Masya Allah. Iya, kalau hari pertama ini warnya Iya. sering kalah. Betul. Oke, kita sambil ngeliat-liat nih, ada nggak ya? Ada nggak ya? Kalau misalkan nggak ada, mungkin Kak Ina bisa memberikan closing statement ya. Nah ini ada kakak mau ikutan kuis Kak? Oh enggak, ikutan kuis dari Bank Kalbar Syariah. Kakaknya begitu keluar dari mobil langsung ditodong. Ya langsung ditodong, kan terkejut jadinya ya, Terkejut dia, agak terkejut. kaget. Oke, mungkin Kak Ina bisa memberikan closing statement mengenai Bank Kalbar Syariah sekaligus ajakan juga untuk yuk kita buka rekening di sini. Silakan Insya Kak Allah. Ina. Baik pemirsa Mujahidin TV, pendengar Radio Mujahidin 105.8, Radio Dakwah Anda. Saya di sini mewakili Bank Kalbar Unitus Syariah yang dibentuk oleh Bank Kalbar sebagai representasi untuk bertransaksi perbankan secara syariah. Kami mengundang seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk bekerja sama dengan kami, menjadi investor kami dengan cara menabung, baik dalam bentuk giro, tabungan, deposito, ataupun menjadi mitra bisnis kami akan berinvestasi dalam usaha Bapak Ibu sekalian, dalam bentuk pembiayaan yang kami pinjamkan kepada Bapak Ibu sekalian berupa modal usaha. Silakan datang ke kantor kami di kantor cabang Syariah Pontianak, itu di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 105, samping Gang Rodi dekat Simpang Alianyang. Kami juga punya capem di Pontianak ada 3. Capem kami di Mujahidin ada 1, kemudian ada di Tanjung Raya 2, ada juga di Husin Hamzah. Kemudian kalau di kota lain ada cabang pembantu Syariah Sintang. Cabang-cabang kami juga sudah ada di kota lain nih Mbak Eri, di Kalimantan Barat ada di Iya. Ketapang, ada di Sintang, ada di Sambas, dan ada di Singkawang juga. Iya. Jadi kami sudah tersebar dan seluruh layanan syariah itu ada di Bank Kalbar konvensional. Oke. Jadi cabang dan capem Bank Kalbar konvensional itu ada teller syariahnya. Seluruh masyarakat Kalimantan Barat bisa bertransaksi di situ. Jadi jangan ragu kalau pergi keluar kota selama masih wilayah Kalimantan Barat atau ke Jakarta, masih ada teller syariah Bank Kalbar Syariah di situ. Baik. Jadi silahkan bergabung bersama kami, yang nanti hasil dari keuntungan kami pun akan dipakai untuk membangun Kalimantan Barat. Masya Allah. Iya. Provinsi yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita bangun bersama-sama ini. Iya. Ya, dan kami juga punya semua jenis produk untuk semua jenis kebutuhan. Jangan ragu untuk bertanya. Ya. Kalau ada yang ingin tahu, silakan follow Instagram kami di @bankkalbarsyariah. Nanti juga ada link untuk ke masing-masing cabang. Nah, itu adalah link resmi yang ada di link Instagramnya dan bisa bertanya lewat DM juga. Ada juga nomor resminya di situ. Silahkan, informasi kami terbuka di sana. Iya. Jangan ragu-ragu, silakan datang mengunjungi kami. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa juga karena ini lokasinya di Pasar Juanda, kunjungi juga stand Bank Kalbar Syariah. Ini yang segede-gede gini nggak mungkin nggak kelihatan ya. Jadi silakan di sana bisa tanya-tanya produk ataupun juga bisa membeli produk UMKM binaannya Bank Kalbar Syariah. Dan mungkin juga kalau mau foto boleh ya Kak Ina ya. Boleh, ada foto booth di belakang. cakep Iya, banget. dan Itu kalau bagus. posting di Instagram di tag juga. Ya, tag juga Ya, Instagram kami. Siapa tahu ada hadiahnya. Oh iya, bisa, bisa Dan diadakan. apakah ya? Bisa Mbak, bisa. Oke, diadakan. Oke. Dan apakah tagline-nya masih sama dengan yang dulu? Yang Bank mana? Kalbar Syariah. Jadikan pilihanmu. Jadikan Masih. pilihanmu. Saya Insya pikir Allah. bermitra usaha dengan prinsip syariah. Oh, masih itu, enggak? Itu 2008 ya? Oh iya. Enggak. Tahun berapa sih Enggak. waktu saya masih penyiar Mujahidin FM? Iya. Kemarin Ya, masih saudara. loh. Iya. Masih 2020-an masih. Oh, masih. Iya, Udah, berarti udah ada sekarang tagline baru. jadikan pilihanmu. Oke, jadikan pilihanmu. Baiklah, terima kasih Kak Ina sudah Sama-sama, membersamai Mbak saya di Eri. sini, Sudah sudah ngabuburit menemani. bareng di sini. Iya. Dan juga Ikhwafillah, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, serta pengunjung dan juga penjual yang ada di sini. Jangan lupa, ini setiap harinya juga kita punya agenda di sini ya Kak Ina ya. Betul. Punya agenda setiap harinya di pukul 16 sampai 17 dan juga nanti ada beberapa lomba rakyat yang akan kita
gelar di sini ya. Untuk apa? Buat ngabuburit ya. Kita bakal ngabuburit bareng dengan nuansa permainan tradisional dan dikemas dalam bentuk lomba. Baik, akhir kata saya Eri dan juga Kak Ine pamit undur diri ya. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di esok hari lagi ya. Esok hari lagi udah ketemu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.